Materi kali ini kita akan bahas tentang asuhan keperawatan komunitas di UKS dan kesehatan kerja. Ruang lingkup yang perlu kita pahami antara lain adalah pendidikan kesehatan, pelayanan kesehatan, dan pembinaan lingkungan kehidupan sekolah yang sehat. Pendidikan kesehatan merupakan upaya pendidikan kesehatan yang tentu disesuaikan dengan kurikulum sekolah, sedangkan upayanya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan peserta didik, serta pembinaan lingkungan kehidupan yang sekolah yang sehat, hubungan antara upaya pendidikan dan upaya kesehatan dalam lingkungan sekolah. Sasaran dalam UKS meliputi peserta didik dari tingkat pendidikan mulai taman kanak-kanak, pendidikan dasar, menengah, agama, pendidikan kejuruan, dan pendidikan khusus. Apa saja kegiatannya? Ada 3 kegiatan pokok usaha kesehatan sekolah: pendidikan kesehatan sekolah, pemeliharaan kesehatan sekolah, dan pemeliharaan lingkungan kehidupan sekolah. Masalah kesehatan yang sering terjadi pada anak usia sekolah antara lain adalah kebutuhan nutrisi, kebersihan diri yang kurang, kebutuhan psikososial, kebutuhan belajar, kebutuhan keamanan, merokok atau minum alkohol pada anak usia sekolah, tentu terakhir adalah pengaruh lingkungan yang tidak kondusif. Peran perawat di komunitas khususnya pada anak usia sekolah sebagai kolaborator, koordinator, case manager, pendidik, konselor, peneliti, caregiver, dan pembina. Contoh diagnosis keperawatan pada kelompok di UKS atau di unit kesehatan sekolah. Defisit kebersihan diri pada agregat anak usia sekolah berhubungan dengan kebiasaan pada lingkungan anak sekolah yang kurang baik. Atau diagnosa yang lain, resiko terjadi kejadian karies gigi pada agregat anak usia sekolah berhubungan dengan kebiasaan anak sekolah yang tidak menggosok sebelum tidur, mayoritas jenis jajan anak sekolah sembarangan, bermasalah pada gigi anak sekolah berasal tidak menggosok gigi karena tidak disuruh orang tua. Ini contoh diagnosa keperawatan komunitas. Nah, intervensi keperawatan komunitas secara umum hampir sama di dalam pokok poinnya. Pertama adalah pencegahan primer. Apa yang dilakukan oleh pencegahan primer? Yaitu program promosi kesehatan yang meliputi pendidikan kesehatan, melakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala, memberikan layanan konseling tumbuh kembang anak usia sekolah atau masa kesehatan. Yang kedua adalah program proteksi kesehatan seperti pelayanan imunisasi, program pencegahan kecelakaan pada anak usia sekolah, perlindungan karies pada anak usia sekolah, perlindungan anak usia sekolah dari child abuse dari orang dewasa di sekitarnya. Kemudian adalah pencegahan sekunder. Contohnya adalah deteksi dini pada dan pengobatan, perawatan emergensi, perawatan akut dan kritis, diagnosis dan terapi, melakukan rujukan untuk segera mendapatkan perawatan lebih lanjut. Dan pencegahan terakhir adalah pencegahan tersier, memberikan dukungan pada upaya pemulihan anak usia sekolah setelah sakit dengan memelihara kondisi kesehatan agar tumbuh kembangnya optimal, memberikan konseling perawatan lanjut pada kelompok anak usia sekolah pada masa pemulihan. Selanjutnya adalah wilayah kesehatan kerja. Kesehatan kerja merupakan bidang khusus ilmu kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat pekerja di sekitar perusahaan agar memperoleh derajat kesehatan setinggi-tingginya, baik secara fisik, mental, maupun sosial. Konsep dasar dari upaya kesehatan ini identifikasi permasalahannya, mengevaluasi dan dilanjutkan dengan tindakan pengendalian. Sasarannya adalah pada manusia, dalam hal ini adalah pekerja. Ruang lingkupnya adalah upaya penyelesaian antara pekerja dengan pekerjaan dan lingkungan kerja fisik maupun psikis, tentu dari aspek metodenya, prosesnya, dan pekerjaannya. Penyebab kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah penyebab dasarnya adalah ada faktor manusia dan faktor kerja atau lingkungan sendiri. Penyebab baik secara langsung adalah kondisi berbahaya, kondisi yang tidak standar, tentu kondisi tindakan berbahaya adalah tindakan yang tidak standar.
Tujuan keperawatan kesehatan kerja itu adalah mencegah, memerataskan penyakit-penyakit dan kecelakaan akibat kerja, pemeliharaan kesehatan gizi pada tenaga kerja, mempertinggi atau perawatan pada efisiensi dan produktivitas tenaga kerja, pemberantasan kelelahan kerja, perlindungan bagi masyarakat pada suatu perusahaan terhadap bahaya pencemaran, perlindungan masyarakat terhadap dampak yang ditimbulkan dari produk perusahaan, meningkatkan derajat kesehatan kerja melalui 3 level pencegahan baik primer, sekunder maupun tersier. Apa saja peran perawat kesehatan kerja? Tentu adalah sebagai provider, sebagai case manager, sebagai advokat, sebagai konsultan, sebagai pendidik kesehatan, tentu sebagai fungsi perawat kesehatan kerja mengkaji masalah kesehatan, mengidentifikasi kemungkinan penyakit bersama tim kesehatan yang lain, menyusun rencana program kesehatan kerja, mempertinggi mutu pelayanan kesehatan, memberikan pelayanan keperawatan, tentu terakhir adalah melakukan upaya pendidikan pada pekerja. Membantu upaya pencegahan juga, memfasilitasi kesehatan kerja, menilai keadaan kesehatan tenaga kerja, membuat rancangan kunjungan rumah, memfasilitasi terciptanya keselamatan kerja, melakukan evaluasi dan melakukan surveillance secara berkala. Masalah kesehatan apa yang sering terjadi pada kelompok kerja? Penyakit umum yang dialami, penyakit akibat timbul kerja, nutrisi, lingkungan yang kurang produktif, keselamatan dan psikologi. Tahap-tahapan upaya kesehatan kerja seperti identifikasi masalah, kegiatan peningkatan promotif, kegiatan preventif seperti penyuluhan, kegiatan ergonomi, kegiatan monitoring, perbaikan mesin, pemakaian alat pelindung diri, administrasi. Diagnosa keperawatan yang kemungkinan dan sering terjadi pada kelompok kesehatan kerja seperti resiko terjadinya gangguan integritas kulit pada pekerja berhubungan dengan kurangnya kemampuan pekerja dalam melakukan upaya pencegahan paparan terhadap bahan kimia. Contoh lagi adalah resiko terjadi penurunan kemampuan dalam mengatasi masalah pekerjaan berhubungan dengan tidak efektifnya coping pekerja. Risiko gangguan muskuloskeletal pada pekerja berhubungan dengan kurangnya pengetahuan pekerja tentang bahaya pengulangan kerja dan kurangnya fasilitas perusahaan dalam menjamin keselamatan kerja. Intervensi keperawatan pertama adalah upaya pencegahan primer, meliputi pendidikan kesehatan pada pekerja, peningkatan perbaikan gizi pekerja, pemantauan kejiwaan pekerja, mendorong perusahaan untuk membuat program rekreasi, memantau penyediaan tempat dan lingkungan kerja, memantau pengendalian bahaya akibat kerja, mendorong pekerja untuk menggunakan APD, menyediakan layanan konseling, melatih pekerja teknik penyelesaian masalah gizi baik, latihan fisik buat pekerja, memberikan dukungan pekerja baik bentuk kelompok maupun sendiri, melayani pemberian imunisasi. Selanjutnya adalah upaya pencegahan sekunder yang meliputi deteksi dini adanya masalah kesehatan akibat kerja, memfasilitasi pemeriksaan kesehatan pekerja secara berkala, tindakan perawatan segera yang dilakukan dengan pembinaan atau layanan konsultasi pekerja. Selanjutnya adalah upaya pencegahan tersier, melakukan rehabilitasi, latihan dan pendidikan untuk melatih kemampuan yang ada, memotivasi masyarakat dan perusahaan untuk memberdayakan pekerja yang cacat atau sakit akibat kerja, penempatan pekerja yang cacat atau sakit secara selektif, terapi kerja di rumah sakit, menyediakan tempat kerja yang sesuai dengan kondisi pekerjaan saat ini, dan melakukan pembinaan lanjutan atau rujukan. Implementasinya adalah dilakukan dengan 4 pendekatan: proses kelompok, pendidikan kesehatan, kemitraan, dan pemberdayaan masyarakat. Demikian materi kali ini, sampai ketemu dengan materi berikutnya.